Indonesia masih sangat tergantung pada impor kedelai. Menteri Perdagangan M. Lutfi mengakui saat ini 80% kebutuhan kedelai dalam negeri berasal dari impor. Sementara itu produksi kedelai nasional belum mencukupi. Menyiapkan mitigasinya untuk mengabsorb atau mengambil daripada kenaikan harga tersebut. Kita kebutuhan kedelainya itu sebenarnya 3 juta. Yang bisa disuplai di dalam negeri tidak lebih dari 500.000 sampai 750.000 per tahunnya. Jadi 80 sampai 90% daripada kebutuhan nasional itu diimpor dari pasar internasional. Gitu ya. Selain Pak Oke dan juga Pak Tauhid, saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Aib Syarifuddin melalui sambungan telepon. Pak Aib ini adalah Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. Pak Aib, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aib, saya boleh nggak diceritakan kondisi para perajin tahu dan tempe saat ini seperti apa dengan kenaikan harga kedelai impor, Pak? Terima kasih. Jadi kondisi saat ini khusus terutama bagi pengrajin tempe tahu yang kecil-kecil yang di bawah 20 kilo per hari produksi kedelainya untuk membuat tempe atau tahu itu sudah banyak yang kolaps. Sehingga dari 170.000 lebih pengrajin tempe tahu di Indonesia itu mereka ini sudah tidak bisa lagi memproduksi kira-kira 10%-an lebih, maka kelihatan dari skala nasional impor tahun lalu itu 2 tahun lalu masih 2,6 juta ton, tahun lalu 2,5, tahun ini tinggal 2,4 juta ton. Sehingga membuktikan bahwa itu makin hari produksi tempe atau tahu menurun. Itu. Nah, kedua, karena kami ini ada kultur budaya di pengrajin tempe tahu yang berbeda dengan pengusaha atau pabrikan yang lain, yaitu kami ini adalah koperasi. Kekeluargaan, gotong royong sangat kental. Di mana-mana pada umumnya pengrajin tempe tahu itu sumbernya itu dari satu kampung di Jawa, berangkat dan lain-lain. Sehingga kalau satu kena musibah, ini yang lainnya terus simpati dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, dengan yang kecil-kecil ini sudah tidak bisa berproduksi, maka teman-teman saudara-saudara yang lain simpati dan mereka juga memang berat untuk memproduksi ini karena cost of production daripada tempe yang sekarang atau tahu yang dijual itu BEP-nya itu atau ada untung sedikit itu kalau harganya 9.000. Oke. Sekarang harga sudah 11.000. Jadi otomatis pasti rugi. Makanya ada yang dikecilin, ada yang tidak produksi, ada yang ini mau naikkan harga itu susah. Susah juga, iya. Susah. Oke. Gitu. Begini, Pak Aib, banyak masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu paham kenapa Indonesia harus sebegitu bergantungnya pada kedelai impor. Ini karena salah satunya adalah kedelai impor ini adalah yang digunakan untuk tempe ya, beda dengan kedelai lokal begitu, sehingga tidak bisa lantas disubstitusi secara langsung begitu. Tetapi kalau kemudian ini mahal terus harga kedelai impor, tidak bisa diprediksi atau dikendalikan oleh pemerintah, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh para perajin tahu dan tempe? Mungkinkah bisa kemudian cari cara supaya beralih ke kedelai lokal, Pak Aib? Jadi begini, kedelai lokal itu sebetulnya lebih disukai oleh kami untuk membuat tahu. Tahu ya? Dan kebutuhan untuk membuat tahu dari 3 juta ton, 1 juta ton itu untuk tahu. 2 juta ton untuk tempe. Nah, sehingga kalau pemerintah mendukung program peningkatan kedelai lokal menjadi 1 juta ton, yang sekarang 2 juta ton itu sudah berlebih untuk tempe. Nah, jadi di situ bedanya. Maka dan kedua, kalau memang kedelai lokal ini untuk tahu,
itu petaninya juga akan senang, dan kami juga bisa membeli harga kedelai lokal itu tidak hanya sekarang sekedar 6.500 atau kadang-kadang 5.500, paling tinggi 7.500. Jadi bisa kita juga membeli kedelai lokal kalau kualitasnya bagus, bersih dan lain-lain, itu kita bisa beli juga 8.500, 9.000 begitu. Oke, saya jadi ada 2 pertanyaan nih. Apa yang jadi masalah dengan kedelai lokal saat ini? Apakah susah sebenarnya dicari oleh para perajin atau memang karena kualitasnya kurang bagus untuk pembuatan tahu, Pak Aib? Kalau bicara kualitas, kedelai lokal bagus. Bagus. Lebih bagus daripada kedelai impor. Lebih gizinya, proteinnya, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ini petani kita ini, kadang-kadang kedelai lokal itu dipanen masih terlalu muda. Kadang-kadang terlalu tua. Kadang-kadang kalau itu kita terima itu sudah dikarungin, karungnya juga nggak bekas karung apa, terus begitu diambil, dibersihkan, mau dimasak, itu ada daun, ada ranting, ada apa begitu di dalam. Oke. Jadi ini juga jadi PR juga ya. Tapi di sisi lain, kalau kemudian tempenya nih, tempe ini kan masih sangat bergantung pada kedelai impor. Adakah kemungkinan tempe ini bisa disubstitusi menggunakan kedelai lokal, Pak Aib? Oh bisa. Kedelai lokal bikin tempe bisa, bikin tahu bisa. Cuma kalau kedelai lokal ini, itu yang namanya besarannya, warnanya, dan lain-lain itu beda, bervariasi, tidak standar. Beda dengan kedelai impor. Sedangkan tempe, kalau misalnya sudah jadi tempe, kan kelihatan kacangnya, kelihatan besar-besar, satu warna. Oh, jadi berpengaruh pada estetika hasilnya ya? Nah, sedangkan kalau dibikin tahu, kedelai lokal kan hancur. Betul. Karena dihancurkan, dijadikan model. Anda mau bilang bahwa estetika tempe ini juga yang memengaruhi kemauan masyarakat untuk beli atau tidak, kemauan masyarakat untuk memilih kedelai tempe dari kedelai impor atau kedelai lokal begitu ya? Iya. Oke. Saat ini apa yang dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh para perajin tahu tempe, Pak Aib? Jadi pertama, kami mohon kepada importir atau pemerintah, jadi tolonglah harga kedelai itu jangan naik tiap hari atau 2 hari sekali. Berikan harga yang stabil kira-kira untuk minimal 1 bulan lah gitu, kalau bisa 3 bulan. Sehingga itu kami pengrajin yang kecil-kecil, itu kalau hari ini beli sekian, besoknya juga bisa sekian. Kalau ada kenaikan sudah diumumkan, nanti minggu depan naik. Ini jangan seperti ini gitu. Baik, Pak Oka silakan tanggapan Anda, Pak Oka. Oh ada satu lagi Pak. Oh oke, silakan. Jadi kami ini juga yang paling penting saat ini seluruh kebutuhan kedelai itu terpenuhi oleh pemerintah atau oleh importir. Sehingga kami tidak pernah kekurangan kedelai karena ada kedelai impor. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah maupun importir akan tersedianya kedelai impor ini. Oke, Pak Oka silakan. Kedelai lokal kurang, silakan. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, dari Kementerian Perdagangan ini adalah OPAP. Jadi yang kami pastikan adalah ketersediaannya. Karena memang ini mau tidak mau dari ketergantungan dari impor. Karena tadi 80% sampai 90% itu dipasok dari impor kebutuhan kita. Nah, pada saat importir khawatir dengan harga yang naik terus, tidak mau ngelok, padahal itu future trade. Karena yang harus di lock di bulan ini datang 2 bulan kemudian, kan gitu kan. Perjalanannya itu 45 hari. Dan begitu itu di lock, mereka khawatir melok. Karena apa? Melakukan transaksi karena harga ketinggian. Paham, bagian itu intinya paham. Jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan Kementerian Perdagangan dalam lingkup tugas Kementerian Perdagangan untuk membantu orang-orang kayak Pak Aib nih, Pak? Memastikan ketersediaan. Karena 150.000 tergantung dari ketersediaan bahan baku.
Kalau bahan baku tidak ada, berhenti berusaha. Itu yang paling ketat. Oke. Sementara itu, saya bilang saat ini sedang dilakukan mitigasi sampai sejauh mana dan harus sampai mana intervensi pemerintah. Oke. Jangan salah, kalaupun nanti harga murah, di tengah itu ada harga telur yang turun yang seperti saat ini kejadiannya, Sama saja ya. masyarakat bergeser juga, walaupun itu sudah disubsidi. Oke. Jadi ini tidak mudah. Pak, Dan mohon maaf, tadi perlu disampaikan dari sisi future trade, angkanya itu per bulan beda-beda. Jadi kalau kita mau ngelok selama 6 bulan, selama 1 tahun, tidak bisa itu harga selalu dipastikan. Baik. Dan itu permainan di impor. baik, Pak Tauhid, Ya. tanggapan Anda atas apa yang disampaikan Pak Aib tadi dan juga respons dari Pak Oke? Ya, yang pertama, ya saya kira ini satu hal yang penting ya, bahwa peningkatan produksi menjadi keharusan untuk mensubstitusi kebutuhan impor yang cukup besar begitu. Nah, memang produksi kita 500 sampai 650 ribu ton ya per tahun masih kurang ya, kalau targetnya tadi 1 juta ton. Nah, masalahnya memang produktivitas tadi sepakat disampaikan oleh Pak Aib bahwa memang produktivitas untuk kedelai kita termasuk rendah ya, sekitar 1,5 sampai 2 ton per hektar. Sementara di negara-negara lain, di Amerika maupun di Brazil itu bisa sampai 3 sampai 4 ton per hektar. Saya kira itu menjadi fundamental kenapa kita harus memang produksi meningkatnya. Nah, tetapi memang yang penting yang kedua adalah tadi kita tahu bahwa ada batas minimum impor ya, saya anggap katakanlah 2 juta ton. Nah, itu saya kira itu bisa dimasukkan dalam rencana untuk future tradingnya, dan itu saya kira ada batas tengah yang bisa kita mainkan. Saya kira memang tinggal bagaimana importir juga bekerja sama dengan pemerintah untuk berusaha untuk mem-pack harga agar tidak terlalu bergerak terlalu tinggi begitu, sehingga bukan hanya ketersediaan tapi stabilitas harga menjadi poin penting yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Ini harus jadi koordinasi lintas kementerian, tidak bisa diselesaikan oleh Pak Oke dan teman-teman di Kementerian Perdagangan sendirian. Jadi memang butuh koordinasi secara meluas begitu. Tapi yang jelas kita akan doakan Pak Aib, semoga teman-teman perajin tahu tempe bisa bertahan ya melewati harga kedelai impor yang mahal ini, untuk nanti kemudian ketika harga mulai stabil bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai lagi. Terima kasih Pak Tauhid, terima kasih Pak Oke, dan terima kasih Pak Aib sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus. Amin. Ya, Bapak-bapak. salam sehat semuanya. Baik, saudara. Saya jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi.